Selamat datang di channel DNM Waru. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Masih mules terus ambil batu dikantongin, atau mules pas lagi naik motor kayak disundul-sundul saat kena jaglukan? Hehehe. Kali ini saya mau membahas film yang dibintangi oleh om saya, yaitu Dwayne Johnson. Film ini berjudul Hercules yang dirilis pada tahun 2014. Namun film Hercules kali ini berbeda. Kalau biasanya menceritakan dongengnya saja, namun untuk film ini justru tidak sekedar menceritakan dongeng, namun berikut fakta-fakta mitosnya sesuai dengan si pembuat film. Bagaimana sih? Daripada bertanya-tanya, keringet dingin, terus makin mules karena penasarin, langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Kita masuk ke pembahasan film. Di zaman dahulu kala, terdapat sebuah cerita legenda dongeng, yaitu Hercules, di mana Hercules merupakan manusia setengah dewa. Anak dari ayahnya Dewa Zeus dan ibunya Alkmene murni seorang manusia. Namun Hera tidak suka dengan hubungan Zeus dan Alkmene sehingga menganggap Hercules sebagai anak haram. Dan oleh sebab itulah Dewi Hera sering mengganggu Hercules dengan tujuan untuk melenyapkan. Singkat waktu, Hercules terkenal memiliki 12 tugas yang pasti bukan matematika atau fisika, nanti pusing. Yaitu ia diharuskan memburu hewan-hewan mitologi yang kalau secara manusia biasa itu mustahil. Tapi sebetulnya makhluknya juga mustahil sih. Di mana salah satunya ada naga Hydra berkepala 5, babi raksasa Etimantia, dan yang paling sulit katanya singa raksasa Namea. Namun ternyata semua itu merupakan kisah yang diceritakan oleh pemuda yang burungnya mau dieksekusi sama bajak laut. Apakah sesuai dengan realitanya? Hanya bapak-bapak lagi ngopi di warung yang tahu. Pemuda ini bernama Lolaus, si pendongeng. Dan sang Hercules pun tiba, semua perompak pun dihabisi. Ya, di sini terkuak fakta bahwa ternyata Hercules merupakan pemimpin kelompok tentara bayaran, di mana kelompoknya terdiri dari Tydeus, sang ahli perkapakan, Autolycus, sang pelempar pisau, Amphiaraus, sang ahli tombak dan peramal, dan yang terakhir ada Atalanta, sang pemanah. Dari sini kita sudah tahu bahwa dongeng yang terdengar luar biasa tersebut hanya merupakan cerita dongeng mitos belaka. Lalu bagaimana fakta dan penjelasan mengenai kisah tidak masuk akal tersebut? Ini dia Hercules. Setelah menyelesaikan misi, Hercules dan kawan-kawan nongki santuy di kedai Sorsawo. Tiba-tiba ia didatangi oleh seorang putri raja bernama Ergenia. Ia menawarkan misi dengan bayaran yang sangat besar, yaitu emas seberat badan mereka masing-masing. Dan karena memang dasarnya mereka adalah tentara bayaran, tentunya mereka menerima tawaran luar biasa tersebut. Singkat waktu, mereka pun sampai di kerajaan Thrace, di mana raja mereka bernama Kotis. Ini mejengannya. Sang raja meminta Hercules untuk melawan pasukan Rhesus yang terkenal pasukan goib, Centaurus, manusia setengah kuda. Namun kekuatan militer yang dimiliki kerajaan Kotis sangatlah lemah. Karena situasi tersebut, Hercules pun memutuskan untuk melatih prajurit terlebih dahulu. Namun sang raja tidak sabar menunggu lama dengan alasan ia sudah kebelet pengen urut di Kang Karyono, pinggangnya encok katanya. Juga bila terlalu lama, Rhesus akan semakin kuat. Ditambah sang mata-mata kerajaan Thrace mengatakan bahwa Rhesus sedang menuju ke sekutu Thrace, yaitu suku yang bernama Besi. Singkat cerita, di saat pasukan Thrace dan Hercules tiba di suku Besi berada, keadaan terlihat sudah porak-poranda, namun ternyata mereka terjebak. Suku Besi muncul dari persembunyian dan justru menyerang sekutu mereka sendiri, yang katanya sudah disihir pikirannya oleh Rhesus. Ya, di sini lagi-lagi terkuak fakta mengenai keoverpoweran sang Hercules, yang dimana hampir semua pertempuran Hercules dibantu oleh rekannya, bahkan ia menyelipkan mata panah untuk membuat seolah dalam satu pukulan lawan keok. Pasukan Thrace menang, namun ia kehilangan terlalu banyak prajurit disebabkan salahnya informasi dari sang mata-mata dan ketidaksabaran rajanya. Kemudian Hercules dan kawan-kawan segera kembali melatih pasukannya, dan di sini Lolaus kembali mendongeng
Namun ternyata cara itu berhasil untuk menggetarkan setiap lawan yang dihadapi Hercules dan membangkitkan semangat para prajurit. Di sela tidur Hercules, ia sedang bermimpi yang pasti bukan mimpi basah karena kebanyakan nonton. Nonton apa ya? Melainkan tentang masa lalunya. Hal ini pun bukan pertama kalinya Hercules flashback mengingat masa lalunya. Sebenarnya ada apa terkait mimpinya? Hanya produser film yang tahu. Singkat waktu, mereka pun akhirnya sampai di lokasi pertempuran, di mana mitos Centaurus terlihat terjadi sungguhan. Namun saat kuda-kuda tersebut turun dari bukit, ternyata lagi-lagi terkuak fakta itu hanya merupakan trik ilusi, yang dimana mereka juga hanya manusia biasa. Dan pertarungan pun berlangsung hingga pada akhirnya kerajaan Thrace dan Hercules berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Singkat waktu setelah pertarungan, di sini ada sebuah kejanggalan. Ternyata kebenarannya adalah sang Raja Kotis sedang memanipulasi Hercules, seolah sang raja dalam kondisi berbahaya akan pertarungan. Namun faktanya sang raja hanya bertujuan ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Karena Hercules tidak setuju dan memilih untuk mengakhiri kezaliman tersebut, ia pun ditangkap. Lagi-lagi fakta menarik tentang Hercules pun terkuak, di mana ia dulu pernah dituduh membunuh anak dan istrinya akibat kecemburuan berbagai pihak. Dan penuduhan ini dilakukan oleh raja bernama Eurystheus, dan setiap 12 tugas tersebut diberikan oleh Raja Eurystheus sendiri. Singkat waktu, karena beban sudah diperankan menjadi Hercules dan mendapatkan bayaran yang cukup besar dari sang sutradara, Hercules pun bangkit menghabisi para serigala. Tapi bukan GGS alias ganteng-ganteng serigala ya, mual saya, melainkan serigala berkepala 3. Yang ternyata itu bukan serigala berkepala 3, melainkan memang serigalanya ada 3. Dan segera ia bersama teman-temannya pada akhirnya kembali membantu Hercules, yang kemudian dengan segala sugesti dan kepercayaan dirinya sebagai Hercules sang manusia setengah dewa, ia pun merobohkan pilar raksasa dan melululantahkan kerajaan Thrace beserta rajanya. Pada akhirnya pasukan Thrace pun bertekuk lutut. Dan kisah dari sang perkasa Hercules berakhir. Apakah kalian percaya dengan dongeng atau mitosnya? Atau kalian tidak percaya? Tergantung Anda menilainya. Untuk filmnya saya beri 85. Jadi ini rekomendasi kalau teman-teman mau menonton filmnya secara full. Karena menurut saya film ini cukup unik ya, berbeda dengan konsep film-film Hercules lainnya. Juga nggak terlalu berat penyampaiannya untuk memahami film. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Saya mau lanjut ngopi santuy di kedai Sorsawo. Barangkali ada yang nawarin emas seberat badan saya, lumayan bisa buat beli nasi kucing. Baik, saya Kang Waru izin undur diri. Sekian.